Baik Pak, apakah ujian nasional itu ditiadakan Pak? Terima kasih. Sesuai dengan Surat Edaran Permendikbud nomor 1 tahun 2021 bahwa ujian nasional itu ditiadakan. Sekaitan dengan itu, kita sudah membuat surat edaran kepada semua satuan pendidikan, termasuk SD dan SMP, untuk mendalami maksud dari surat edaran Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Nah, apakah teknik melaksanakan ujian nasional ditiadakan di masa pandemi COVID-19 Pak? Apakah ada teknisnya gitu? Baik, di surat edaran kita sudah kita buat kepada semua kepala satuan pendidikan SD dan SMP bahwa nanti dalam pelaksanaan pengganti dari ujian nasional itu kan tentu ada. Di sana dijelaskan bahwa rapotnya itu semua harus terisi mulai dari semester 1 sampai dengan semester 6 kalau untuk kelulusan ya, tentu itu harus lengkap semua dokumennya. Kemudian yang kedua, teknis pelaksanaannya itu harus dibuat jadwal melakukan ujian pengganti dari ujian nasional itu sendiri. Nah, di sana nanti akan ada dua sistem. Yang pertama itu sistem daring. Itu nanti diuji melalui di dalam jaringan. Yang kedua tentu ujiannya itu sistem luring. Tentu nanti bahannya akan diantar, kemudian dijemput, kemudian diperiksa. Nah, itu barangkali yang secara teknis yang perlu dilakukan untuk tahun ajaran ini. Berarti siswa tidak melakukan ambil kertas ujian ke sekolah lagi Pak seperti tahun lalu Pak? Boleh juga dibolehkan seperti itu, tapi harus mengingat protokol kesehatan yang sangat ketat. Sekali lagi saya garis bawahi, kalau siswa terpaksa harus menjemput bahan-bahan ujian ke sekolah, itu harus memakai protokol kesehatan yang sangat ketat, mengingat situasi pandemi COVID-19 di Kabupaten Toba itu belum menurun, masih tetap naik atau masih banyak yang kena COVID-19. Satu lagi nih Pak, apakah para guru sudah bekali dengan sistem ujian terakhir pada masa pandemi ini? Mengingat hal ini menjadi baru kan Pak? Baik, pada prinsipnya sebenarnya sistem penilaian yang dilakukan Bapak Ibu Guru tidak berbeda dengan apa yang dilakukan saat tatap muka di sekolah. Persoalannya kan mereka tidak bisa tatap muka itu saja. Kalau materi-materinya itu kan tetap harus diambil dari kurikulum K13. Dan bahkan sekarang diperbaharui atau disiasati dengan kurikulum yang menjalani selama pandemi COVID, disesuaikan dengan COVID-19. Jadi kalau bahannya tidak ada persoalan, saya pikir cuma teknisnya tadi yang seperti Bapak tanyakan itu harus diatur, dokumennya harus lengkap, kira-kira begitu. Nah, kira-kira Pak ada nggak kesulitan dari para satgas guru di Kabupaten Toba dengan di masa daring ini Pak, kesulitannya Pak? Sudah pasti. Sudah ada kesulitan-kesulitan yang kita alami atau dialami oleh Bapak Ibu Guru saat memberikan proses pembelajaran kepada anak didiknya dibandingkan dengan tatap muka. Kalau tatap muka itu kan jelas semua dijelaskan, kemudian bisa dibuat remedial, kalau kurang mengerti kan dibuat remedial di sekolah. Tapi kalau seperti ini, tentu kendala-kendala yang dialami itu banyak, mungkin faktor jarak, kemudian keterbatasan IT harus ditemui ke rumah-rumah, tentu ini menjadi faktor-faktor yang menghambat bagi guru kita untuk melakukan proses pembelajaran. Nah, untuk yang tidak tersedia jaringan internet Pak, bagaimana diberlakukan oleh guru-guru di pedalaman? Itulah yang saya jelaskan tadi. Kalau misalnya tidak tersedia jaringan internet, sudah pasti dilakukan luring di luar jaringan. Di luar jaringan itu tentu Bapak Ibu Guru harus menyiapkan bahan, baik itu bahan pembelajaran, baik itu bahan ujian. Nah, ini akan diantar ke rumah-rumah, menjumpai siswa-siswa kita di rumah, dan kemudian dijemput kembali setelah selesai dikerjakan. Pikir itu. Satu lagi Pak ini,
Dari pemerintah, dari dinas pendidikan sendiri Pak, apakah sudah dibekali kepada guru-guru semua Pak? Ini sudah hampir setahun ya, hampir setahun pandemi COVID-19 terjadi di dunia ini. Tentu di beberapa pertemuan sudah kita jelaskan bagaimana mereka melakukan proses pembelajaran, baik proses penilaian. Ada dua hal, pembelajaran dan proses penilaian. Itu sudah, menurut saya sudah beberapa kali kita lakukan pembinaan kepada guru-guru kita melalui kepala sekolah, melalui kepala satuan pendidikan yang ada di sekolah masing-masing. Tentu inilah yang sudah dibahas berulang kali, sampai saat ini masih tetap dilakukan pembinaan kepada semua guru melalui kepala sekolah. Itu barangkali.